Perbuatannya sangat keji dan tidak manusiawi, Pak Hakim. Dia adalah pembunuh dan patut divonis mati. Kami menuntut keadilan untuk korban. Kiwe. Oh, sudah, jangan ribut lagi. Ngomong bahasa manusia lah, anjing. Aku bebek bukan anjing lah, anjing. Kalian berdua kayak anjing. Saudara Donald Duck Nur terbukti bersalah dalam melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban atas nama Dina, melanggar pasal 338 dan pasal 351 serta pasal 359 KUHP. Dengan ini, Adiaksa menuntut saudara Donald anjing, maksud saya Donald bebek, yakni hukuman mati. Saya tidak membunuh pacar saya. Dia mati karena sakit mah. Bohong. CCTV menunjukkan Anda dengan sengaja melindas korban sampai mati. Hasil visum juga membuktikan bahwa korban meninggal karena luka robek yang disebabkan benda tumpul. Bahkan Anda tertangkap basah mencoba membuang jasad korban. Siapa bilang saya tertangkap basah? Badan saya kering kok. Pak Hakim, semua alat bukti sudah valid dan sahih. Tidak ada alasan untuk tidak menghukum saudara Donald Duck Nur. Baiklah, menimbang seluruh bukti yang telah ada dan fakta yang telah dibutakan, maksud saya telah dihadirkan, maka dengan ini pengadilan kota Ayam harus memutuskan hukuman mati. Hore! Tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan. Hakim kontol. Kurang ajar kau, Hakim kontol. Ngomong sekali lagi kau, akan kuhukum kau ya, Hakim kon. Sudah, jangan sebut alat kelamin. Dia kan nggak punya. Korban meninggal dunia karena alkohol. Akhirnya bebas. Yeay. 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 Berikan sogok hakim 10 miliar. Gak usah di-spill juga lah, bebek setan. Pak Adiaksa, bagaimana ini Pak? Saya kuasa hukum korban tidak terima kalau si Donald babi itu dibebaskan. Cepat hubungi Hakim Bambang. Kami mengajukan banding. Sidang dimulai. Saudara Fendi, apakah benar skripsi ini Anda tulis sendiri tanpa bantuan orang lain? Benar, Prof. Lantas mengapa kalimat di paragraf 6 halaman 75 tidak mencantumkan sitasi? Lupa, Prof. Lancang! Tidak memberikan sitasi sama saja Anda melakukan plagiasi. Dengan ini, Pengadilan Negeri Otni memutuskan. Prof, hari ini kita sidang akhir skripsi, Prof. Bukan sidang pengadilan, Prof. Oh iya, maaf lupa. Kebanyakan sidang saya. Baiklah mahasiswa yang kucintai, saya ingin bertanya tentang metode penelitian yang Anda tulis. Metode penelitian? Benar. Di sini Anda menulis bahwa penelitian Anda dilakukan dengan metode kualitatif. Apa itu metode kualitatif? Kualitatif? Ini, Pak. Lah, itu kuali masa goblok. Maaf, Prof. Saya lupa, Prof. Apa itu triangulasi data? Maaf, Prof. Saya lupa, Prof. Berapa jumlah populasi yang kamu teliti? Maaf, Prof. Saya lupa, Prof. Berapa jumlah sampel yang kamu ambil? Maaf, Prof. Saya lupa, Prof. Berapa jumlah uang yang kamu bayar kepada joki untuk mengerjakan skripsimu? 1.500.000, Prof. Saudara Fendi, saya bertanya tentang skripsimu. Namun tampaknya engkau sama sekali tidak paham dengan apa yang kau tulis. Dan benarkah engkau menggunakan jasa joki skripsi? Benar, Prof. Saudara Fendi, tindakanmu sama sekali tidak mencerminkan integritas seorang akademisi. Engkau mengkhianati kejujuran dan mempercudangkan keilmuan. Maaf, Prof. Saya sebagai dosenmu sungguh malu dan kecewa dengan anak didikku. Maaf, Prof. Saya salah, Prof. Saya hanya ingin lulus dengan instan, Prof. Menjijikan. Ini sama dengan pejabat negeri Otni yang menggunakan money politik untuk naik jabatan dengan instan. Menurut aturan akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Otni, engkau terancam DO. Maaf, Prof. Jangan DO, Prof. Orang tua saya mengharapkan saya bisa lulus, Prof. Mereka ingin hadir di acara wisuda dan melihat saya memakai toga, Prof. Seorang akademisi hendaklah menjunjung kaidah dan etika keilmuan. Seorang sarjana hendaklah kompeten secara ilmu dan adab. Seorang mahasiswa hendaklah belajar dan berkarya dengan tekun, bukan mencari pelarian yang tidak santun. Maaf, Prof. Bolehkah berikan saya satu kesempatan lagi, Prof? Saya akan menyelesaikan tugas akhir saya. Baiklah, Fendi. Karena kau masih ingin mengejar kelulusanmu, maka saya akan memberikan... Ya, Pak Peter. Saya sedang sidang skripsi nih. Ngomongnya pelan-pelan, Pak Peter. Anda kok seperti dikejar debt collector? Oh, si Donald bebek. Donald anjing? Mana yang bener? Hakim kontol. Apa? Dibebaskan? Oke, saya kesana. Dasar Donald babi. Berani-beraninya sogok hakim. Wasu. Prof. Nasib saya gimana nih, Prof? Prof. Dah, kau tak lulus.
Hah? Hakim bebaskan dia gitu aja? Parahnya lagi, hakim bahkan tidak meninjau barang bukti. Ini sudah keterlaluan. Aku tak pernah melihat kasus menjijikkan seperti ini. Siapa bilang gak ada? Bawahan Sambo dibebaskan. Tono, tolong usir temanmu boleh nggak? Kok bisa sih Donald begitu kejam malah divonis bebas? Inilah penyakit negeri Otni. Di mana neraca keadilan sering pincang. Heran juga, si Donald membunuh orang dibebaskan. Sopir truk yang gak sengaja menabrak bocil alay yang menghadang truk malah divonis penjara. Makanya jangan miskin. Kalau miskin jangan sakit, biaya pengobatan mahal. Kalau miskin jangan goblok, biaya sekolah mahal. Kalau miskin jangan kriminal, biaya sogok mahal. Aku sudah muak sama negeri Otni. Undang-undangnya pincang, keadilannya kacang, gampang dibeli dan murahan. Makanya kita harus berjuang untuk menegakkan keadilan setegak tonggak, membasmi korupsi, menghilangkan double standar demi mencapai keadilan sosial. Benar sekali. Oleh sebab itu kita harus jangan lupa pilih saya agar menjadi pejabat. Iya kau. Bang Cecep, jangan cross episode ini lagi tegang nih. Iya, hus pulang sana. Jadi bagaimana ini Pak Hakim? Saya sudah mengajukan banding. Pak Adiaksa, menurut KUHAP negeri Otni, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding atau peninjauan kembali. Bahkan aku sendiri tidak bisa intervensi putusan dari teman sejawatku. Teman jelawat. Wah, mau cuci muka dong. Udah gak ada muka, gimana cuci? Terus bagaimana solusinya Pak Hakim? Hah? Kita laporin lagi si Donald. Tidak bisa Tono, pengadilan tidak akan menerima kasus yang sama. Kita jebak dia pakai LC. Dia kan suka main LC. Itu mah fitnah, kita yang berdosa. Lindas saja si Donald. Dia limpas. Hanya ada satu cara untuk menjebloskan si Donald ke dalam penjara. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Negeri Otni, perkara putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Wah, masih ada harapan. Kasasi ialah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat akhir. Kalau begitu, saya akan mengajukan kasasi. Saya akan tuntut Donald sampai masuk penjara. Tidak bisa Pak Adiaksa. Tidak sembarang orang bisa mengajukan kasasi, terutama kasasi demi kepentingan hukum. Oh, siapa yang bisa mengajukan kasasi? Jaksa Agung Negeri Otni. Itu atasanku. Benar, hanya beliau yang bisa mengajukan kasasi. Kasisi kisana. Ish, semua gara-gara Dipo aku jadi salah ngomong. Hanya Jaksa Agung Negeri Otni yang memiliki privilege untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Pak Eka, cepat hubungi atasanmu untuk mengajukan kasasi. Gak mau takut. Beliau adalah orang yang paling disegani oleh Jaksa Negeri Otni. Beliau sangat galak dan garang. Aku sering dimarahnya. Wah, Dipo jadi takut. Selama kita benar, kita tidak perlu takut. Kalau begitu, biarkan aku yang menghadap yang dipertuankan. Adiaksa Agung Negeri Otni. Makasih atas duit 10M-nya. Akhirnya saya bisa beli tanah dan properti. Pak Hakim, yakin kalau aku udah bebas dan gak bakalan dituntut balik? Aman. Mereka gak bakal bisa dapat kasasi kok. Oh, gitunya. Diam dah, ketawa menjelek. Nah, saya hanya mengantar sampai di sini ya, Pak. Udah, Pak. Dasar penakut. Sama atasan saja takut. Lihat dong aku. Mana mungkin aku takut dengan Ini yang kau namakan laporan. Ampun Pak, bisa kerja ndak kau kelempiau? Kau digaji negara untuk bela ya? Pak, ampun Pak, ampun. Kurang ajar, cepat perbaiki. Kalau enggak akan kupotong tanganmu dan kukasih makan buaya. Ampun Pak. Aduh, perutku sakit. Pulang Ayo, Pak. Woi, Masuk, jangan Pak, dorong-dorong, masuk. perutku sakit. Katanya Woi, nanti berani. terberak. Masuk, Woi, Pak, jangan masuk. dorong. Permisi Pak, maaf mengganggu. Saya Bambang, ini Eka. Kami ingin bertemu Jaksa Agung Negeri Otni. Iya, Pak. Saya pamit dulu ya, Pak. Jangan pergilah kelempiau temannya aku. Maaf, Pak. Sampai bertemu di kehidupan mendatang. Tidak. Hei, diam, berisik sekali. Permisi deh, kami ingin bertemu dengan Jaksa Agung Negeri Otni. Ada apa cari jagung? Oh, jagung. Ya, Jaksa Agung. Jagung. Jagung. Pak, jangan ketawa, Pak. Cangkul yang dalam.
Tanah yang longgar, jagungku tanam. Pak, gak lucu, Pak. Hari ini jagung, besok kentang, lusa apa? Beras pandan. Pak, cukup, Pak. Mana si jagung? Aku pengen lihat jagungnya. Ya ini, Pak. Shit. Ada apa kalian mencari saya? Ini atasanmu yang kau ceritakan sangar dan menyeramkan. Benar, Pak. Seram dari mana? Cebol kayak Thomas, pendek kayak ikan mas. Kamu kenal anakku, Thomas? Kenal kok, dia sahabat Tono. Tono sahabatku. Otomatis Thomas juga sahabatku. Wah, Pak Bambang, kok jadi pandai ngeles? Berdua semua berjawab doang. Hei, jadi apa maksud tujuan kalian ke kantorku? Kami ingin memohon bantuan Bapak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi? Buat apa? Begini Pak Kon, Pak Jagung. Terjadi sebuah kasus yang memilukan. Di mana ada seorang bajingan bernama Donald. Dia membunuh pacarnya dengan keji. Memukul bahkan melindas mati pacarnya. Namun dia berpura-pura tidak tahu dan tidak mengakui kejahatannya. Apakah sudah diputuskan hakim? Sudah, Pak. Saya menuntut dia hukuman mati. Namun dia malah dibebaskan. Oh, ya sudah. Ya sudah. Apa maksudnya Pak? Bukankah sudah divonis bebas? Tapi ini tidak adil Pak. Keadilan ditegakkan berdasarkan bukti. Jika bukti tidak terpenuhi, dengan apa pengadilan menghukum? Tapi Donald adalah anak anggota parlemen negeri Otni. Bahkan yang menyogok hakim. Itu bukti atau asumsi? Apakah ada fakta yang membuktikan tuduhan yang kalian bilang? Tidak tahu, Pak. Omong kosong. Berarti itu hanyalah asumsi. Maka dari itu, kami hendak mengajukan kasasi agar kasus ini ditelaah kembali dan kami minta disidang ulang. Aku tidak mau menyanyikan waktu untuk hal yang berulang-ulang. Keluar dari ruanganku. Di mana biji matamu sehingga engkau membiarkan ketidakadilan menjamur di mana-mana? Bagimu menyanyikan waktu. Lantas apakah pengadilan boleh menyanyikan nyawa? Dasar badan doang yang besar kayak jingkong. Otak kecil kayak biji singkong. Gaji elit kasasi sulit. Pengen ku sepak mukanya pakai kaki. Ampun, Pak. Kabur. Aku pulang. Yeay, papa pulang. Mana mama? Mama lagi masak daging sapi bumbu kreatin. Oh iya, mana protein powder yang papa suruh beli? Ini, Pak. Oke, terima kasih anakku, Sa. Salah beli nih. Betul kok itu protein. Kan papa suruh beli whey protein. Ini soy protein. Aduh, salah beli, Pak. Makanya kalau disuruh kerjakan sesuatu harus teliti. Dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang. Papa kok diam, Pa? Wah, mampus, gejala stroke. Dasar titik kuda, bentuk kasasi aja gak mau. Sebel, kesal, keki, marah. Udah, Pak, udah. Kita juga belum mengumpulkan bukti, Pak. Yang mana sih orangnya? Sini biar ku tampol. Tampol, mau ku sepak mukanya pakai kaki. Sabar Pak Bambang. Sabar, mau ku sepak mukanya pakai kaki. Tenang Pak Bambang. Tenang, mau ku sepak mukanya pakai... Mana berkas perkaranya? Sini kuajukan kasasi. Ah, itu orangnya. Sepaklah, sepak. Mana kakinya? Sepak Sepaklah. Sepak. Mana berkas perkaranya? Ada dengan Pak Adiaksa Eka. Mana Eka? Di bawah, Pak. Lah, kenapa nyempil di bawah? Cosplay jadi keset. Wah, aku kira udah mati kayak adiknya. Ini, Pak, berkas perkaranya. Putusan sidang sudah lewat 13 hari. Permohonan kasasi dapat diajukan paling lama 14 hari setelah putusan pengadilan. Berarti hanya tersisa 1 hari. Wah, besok paling terakhir. Sekarang perlu kasih berkas ke Pak Jagung. Melepaskan Pak Jagung saja. Kalau aku jadi Pak Kon, bakalan ku tampol oleh yang telah ngasih berkas. Kenapa baru sekarang Pak, cari saya? maaf. Masih ada waktu 18 jam. Semoga kita masih bisa mengajukan kasasi. Saya harus merapikan berkas perkara, menyusun memori kasasi, dan segera menyerahkan kepada Mahkamah Agung. Wah, kerjaannya banyak juga ya. Bikin repot aja. Siapa sih yang telah ngasih berkas? Tampol aja, Pak. Semua gara-gara Maaf, kamu nih Pak, kerja gak becos. maaf. Tidak ada waktu lagi. Saya harus pulang dan segera menyusun berkas. Weh, tolong weh. Aku masih di bawah nih. Kepada yang terhormat Mahkamah.
Wah, lapuk sekali laptop ini. Kepada yang terhormat Mahkamah Agung Negeri Otni, atas putusan Pengadilan Negeri Otni tertanggal 2 Agustus 2024 nomor 1142-PDN-WKWK-2024 perkara antara Saudari Dina yang diwakilkan oleh kuasa hukum Peter Morris SH melawan Donald Daknur terdakwa pembunuhan. Kami menyatakan keberatan atas putusan bebas dari segala tuntutan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Otni dengan alasan barang bukti sudah lengkap dan dengan sah membuktikan Donald melakukan tindakan pembunuhan. Sesuai dengan KUHP Negeri Otni, Donald Daknur selayaknya dijatuhi hukuman mati. Dan keberatan kedua atas tindakan Hakim Negeri Otni yang membebaskan terdakwa tanpa mempertimbangkan asas keadilan. Hal ini merupakan wan prestasi dan kinerja hakim dan patut dicurigai. Kami memohon agar rangkaian putusan ini ditinjau kembali demi keadilan, demi kesetaraan, dan demi kemanusiaan. Permohonan kasasi ini ditandatangani oleh Jaksa Agung Negeri Otni, Simon SHMH. Selesai. Sial, ketiduran. Sudah jam berapa sekarang? Wah, 1 jam lagi kantor Mahkamah Agung tutup. Aku harus cepat, Pa. Mama suruh makan, Pa. Udah masak daging ikan. Gak sempat, Thomas. Bilang sama Mama, Papa lagi buru-buru. Ya udah, ikannya dijadikan bekal aja, Pa. Papa berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan. Maksudku yang di jalan harus hati-hati. Sial, macet. Anjir, tinggal 5 menit lagi nih. Aduh, gimana nih? Kalau aku sampai terlambat, maka seorang penjahat akan bebas tanpa hukuman. Tidak ada cara lain lagi. Yeay, sebentar lagi pulang. Akhirnya aku bisa istirahat dan menikmati waktu santai. Bentar, aku jalan-jalan pakai mobil baru dulu. Sekian lama menabung, akhirnya aku bisa beli mobilku. Selamat sore, saya ingin mengajukan kasasi. Kasasi bapak kau lah, mobilku rusak weh, ganti weh. Ya, nanti saya ganti. Sekarang sudah jam 5, udah tutup. Masih pukul 16.59, masih ada 1 menit lagi. Sudah terlambat, Pak. Lagian Hakim Mahkamah Agung sedang mengadakan rapat dan tidak bisa diganggu-gugat. Lagi rapat? Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung sedang rapat dengan... Yang Mulia, saya mengajukan kasasi. Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung Negeri Otni, saya hendak mengajukan kasasi. Maksud Yang Mulia turunkan dulu ke bawah. Yang Mulia, saya hendak mengajukan kasasi. Loh, saya kan sudah turunkan. Maksudnya apa, Bang? Oh, Yang Mulia bilang kakinya keinjak, Bang. Maaf, Yang Mulia. Yang Mulia bertanya, mana berkasnya? Ini, Yang Mulia. Yang Mulia pasti bilang, oke, diterima. Enggak, Bang. Beliau bilang, berkasnya nggak kotak, Bang. Banyak sekali berkasnya, Bang. Yang Mulia nanya kasus apa ini? Di negeri Otni ada seorang bernama Donald Daknur. Dia telah membunuh pacarnya. Namun ia malah dibebaskan oleh hakim yang tidak kompeten. Oleh sebab itu, saya sebagai Jaksa Agung Negeri Otni mengajukan kasasi agar kasus ini ditinjau kembali. Oh, Yang Mulia pasti bilang oke, diterima. Enggak, Bang. Beliau bilang otak hakimnya kecil kayak jempol. Anjir lah, gak bisa ngomong tapi bisa roasting. Yang Mulia bilang kasasi akan dipertimbangkan, Bang. Dipertimbangkan? Kasus darurat ini masih perlu dipertimbangkan. Gak bisa cepat, Bang. Kami setiap harinya menerima ratusan kasus. Waduh. Tenang, Bang, kata Yang Mulia. Kasus Donald akan menjadi perhatian khusus Mahkamah Agung Negeri Otni. Dengan catatan selama masih, Bang. Selama masih apa? Masih viral, Bang. Di negeri Otni, kasus yang viral akan ditangani lebih cepat. Kalau udah redup, kasusnya bakal tenggelam, Bang. Baiklah, aku mengerti. Pak Jelangkung. Jagung Dipo? Pak Jelangkung, gawat, Pak. Donald mau kabur ke luar negeri. Apa?
Apa? Kami dapat informasi kalau Donald sekarang berada di bandara, Pak. Kurang ajar. Berani-beraninya dia mau melarikan diri. Beliau bilang cepat kejar dia, Pak. Loh, ini siapa? Saksi bisu! Nggak sopan. Dasar bocah tak tahu etika. Beliau bilang nggak apa-apa. Maklum anak kecil masih polos. Pelontos! Kepalanya pelontos! Beliau bilang, bocil sialan, pergi aja kalian. Selamat siang, paspor dan tiketnya, Pak. Ini, Pak. Dengan Pak Donald Duck Nur ya? Mau kemana, Pak? Saya mau ke Kamboja, Pak. Oh, ngapain, Pak? Jaga warnet, Pak. Anjir, pasti mau jadi bandar judol. Enggak, Pak. Sebenarnya saya mau kabur, Pak. Enggak, Pak. Saya mau wisata, Pak. Oh, berapa hari, Pak? Sampai kasusku tenggelam. Maksudku 1 minggu, Pak. Sama siapa, Pak? Sama hakim membebaskan aku. Maksudku kawanku. Ntar dia nyusul, Pak. Ya udah, lewat. Akhirnya naik ke pesawat juga. Akhirnya bisa kabur dari negeri Otni. Dengan begini, aku tak akan bisa ditangkap dan bebas selamanya. Santai dulu. This is your captain speaking. Loh, belum terbang kok sudah ada turbulence? Ada apa ini? Hah? Apa-apaan ini? Bebaskan aku. Anda sementara kami tahan. Aku salah apa? Kasih paham, Dipo. Salah kamu adalah lahir di dunia ini. Hei, kalian mengejekku ya? Ini siapa yang mengejek? Kita kan menghina. Kurang ajar, berani-beraninya kalian menghinaku. Sebenarnya kita gak perlu menghina kok. Kan kodratnya memang udah hina. Sekali lagi kalian bicara, aku akan panggil bapakku. Bapakku adalah anggota parlemen negeri Otni. Oh no, dia mau manggil bapaknya. Kalian pasti ketakutan kan? Panggil aja, Bang. Sekali kita hina, sekali mendayung, 2-3 wajah tersampar. Buat kejahatan kok gak belum nanggung hukuman, malah mention bapaknya. Ini yang bikin bapaknya susah masuk surga. Woi, jangan di roasting lagi, woi. Udah jadi bebek packing tuh. Donald Duck Nur, kami telah memvalidasi kasusmu. Engkau rupanya menyogok hakim atas nama Domino, sehingga dia membebaskanmu. Di mana dia sekarang? Aku nggak tahu. Jangan berbohong. Kutanya sekali lagi. Di mana hakim Domino sekarang? Mana aku tahu dia di mana? Emangnya aku bapaknya? Papa? Wah, anaknya bebek, bapaknya serigala. Kayaknya itu serigala, Tono. Animatornya aja gak pandai gambar. Lah, kok jadi salahin aku? Diam, Bang, diam. Sekali lagi kutanya. Di mana hakim Domino? Jika kau masih berbohong, akan kupisahkan kepala ayammu dari badannya. Aku nggak tahu, Pak. Sumpah, Pak. Aku nggak tahu. 3, Si Domino, dia. 2, Dia. 1. Dia sedang pergi liburan di pantai Costa Rica, Pak. Dia lagi healing di Costa Rica. Setelah itu dia akan menyusulku ke Kamboja, Pak. Nah, gitulah. Coba dari tadi. Sekarang bebaskan bapakku. Dipo, Tono, lepaskan hewan ini. Wah, aku gak menyangka ini bapaknya. Ya memang bukan bapaknya. Aku cuma sembarang pik anjing liar dan kukasih jas. Wah, sarkasme di level yang berbeda ya. Laut yang bening, pantai yang indah. Sungguh liburan terbaik yang pernah aku dapatkan.
Saatnya hilang sejenak dan tidak memikirkan pekerjaan. Tapi saya mana pernah memikirkan pekerjaan. Si Domino liburan di Costa Rica. Begitulah keterangan dari Donald. Ayo kita tangkap dia, Pak. Negeri Oni gak ada perjanjian ekstradisi dengan Costa Rica. Jadi gak bisa ditangkap. Benar sekali, kita sudah terlambat. Pak Hakim bilang dia sendiri akan menangkap Hakim Domino, tapi kami sama sekali tidak tahu lokasi tepatnya. Kata Pak Hakim, selama masih ada di bumi, dia bisa menangkapnya. Wah, sakti sekali. Udah biasa, Tono. Orang makin tua makin halu. Ngomong aja gak bisa. Gimana mau nangkap orang? Halu. Inikah kekuatan Hakim Mahkamah Agung Negeri Otni? Kukira ini hanyalah mitos. Angin yang lembut dan spoi-spoi. Aku jadi mengantuk. Anginnya gak kencang ya. Anjir, kencang sekali anginnya. Ini si badai ini. Tapi kenapa rasanya berbeda? Ini bukan badai biasa. Ini badai keadilan. Masakah? Jangan-jangan ini. Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung. Aku gak mau masuk penjara, bebaskan aku. Wah, bisa ketangkap juga ya. Kan sudah aku bilang yang Mulia Hakim memang sakti. Tapi setidaknya suruh dia pakai baju lah. Badannya bau. Aku adalah hakim. Aku tak pantas masuk dalam tahanan. Hukum tidak memandang status dan profesi seseorang. Siapapun yang bersalah, maka akan diperlakukan sama. Emangnya saya salah apa? Kenapa saya malah masuk sel? Karena badanmu bau. Bocil kampret, aku ini mandi pakai sabun. Woi bebe, emang aku bau? Iya, Pak. Kalian gak ada alasan untuk menyalahkanku. Aku ini hakim. Aku si paling mengerti hukum. Paling mengerti kau membebaskan terdakwa pembunuhan. Domino, engkau telah diperiksa oleh Komisi Yudisial Negeri Otni dan engkau dinyatakan telah melanggar kode etik. Oleh sebab itu, kami melakukan penahanan dan engkau akan disidang bersama si Donald. Ih, najis. Aku gak mau disatuin dengan bebek jelek ini. Aku jelek tapi gak bau. Kurang ajar, mana mungkin badanku bau. Anjir, rupanya aku mau tikus. Baiklah saudara-saudara sekalian. Dengan ini saya menyatakan sidang dibuka. Saudara Donald Duck Nur, akhirnya kita berjumpa di sini. Oh ya? Kau pernah mendengar nama aku? Peristiwa pembebasan dirimu telah viral di negeri Otni. Wah, aku terkenal. Terus apa kata orang-orang? Pengecut cengeng yang memanipulasi hukum. Anak bapaknya bikin bapaknya dinonaktifkan. Wih, banjir fakta, banjir fakta. Tapi kamu seharusnya dibebaskan sih. Oh ya, ya udah bebaskan saya. Bebaskan nyawanya. Losting terus Pak Hakim. Donald Duck Nur, kasusmu telah dilimpahkan ke pengadilan yang kupimpin. Maka kenakanlah sabuk pengaman agar engkau tidak terpental dari goncangan keadilan. Engkau telah terbukti melakukan pembunuhan terhadap saudari Dina dengan cara menendang korban, memukul kepala korban dengan botol minuman keras, hingga melindas korban yang sudah tidak berdaya sampai kehilangan nyawa. Setelah itu, saudara membuat laporan palsu yang menyatakan korban meninggal karena asam lambung. Engkau berpura-pura menangis berduka, padahal engkau adalah penyebab celaka. Aku juga raja udah geram nih. Pak Jagung, tumbukin dong. Kita gak boleh main hakim sendiri. Tunggu sudah ada putusan hakim, baru kita tumbuk. Donald Duck Nur,
Berdasarkan pertimbangan KUHP Negeri Otni, perbuatanmu dijerat dengan pasal 338, yakni tentang pembunuhan. Dan dengan ini, engkau dijatuhi hukuman yakni penjara selama 15 tahun. Kok gak divonis mati? Menurut KUHP Negeri Otni, pidana mati hanya diberikan pada pembunuhan berencana, yakni pasal 340. Sayang sekali ya. Padahal pengen lihat dia ninggoy. Tenang, Pak Bambang. Biarkan saya mengantar Donald ke penjara. Wah, kukira bakalan dipancung. Lupanya bonyok sama jagung. Berikutnya, hadirkan Pak Domino dalam pengadilan. Engkau tidak ada wewenang untuk menghakimi saya. Pak Domino, minimal. Saya ini hakim, saya gak bisa dihukum. Pak, minimal. Kau ini bukan siapa-siapa, dasar gak tahu diri. Minimal pakai baju dulu lah, kelempiau. Selamat siang, wahai Hakim Domino. Engkau kuhadirkan ke sini untuk mengusut vonis bebas yang kau berikan kepada Donald. Bambang, kau ini hanyalah hakim tingkat pengadilan negeri. Bahkan pengadilan tinggi pun engkau tak sampai. Jadi kau tak ada wewenang untuk mengadiliku. Pak Domino yang terhormat, tidakkah engkau lupa bahwa kita di bawah naungan Mahkamah Agung Negeri Otni? Ya, terus? Surat keputusan Mahkamah Agung Negeri Otni. Dengan ini, Mahkamah Agung telah menunjuk diriku untuk mengadili seluruh pejabat di... Tidak berlaku untukku. Lancang! Berani sekali kau menghina Mahkamah Agung, Bambang, apakah kau lupa dengan hak imunitas Hakim Negeri Otni? Sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Negeri Otni nomor 9 tahun 1976, Hakim Negeri Otni tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum terhadap putusan yang dibuatnya. Artinya, keputusanku tidak bisa dipidana atau digugat secara perdata. Kalah kau, Bambang. Bambang, kau tak bisa menghukumku karena aku punya hak imunitas Hakim Negeri Otni. Aku kebal hukum. Jangan senang dulu kau. Aku mau senang. Lah, adu nafas. Woi tua bangka, cepat lepaskan aku. Aku mau pulang pakai baju. Siapa yang kau panggil tua bangka? Dasar gumpalan lemak. Woi body shaming kau ya, dasar bau tanah. Bau klinjir, mata rabon, daki kerbau. Gini ya, Fas, bapak-bapak komplek berantem sampai lupa topik. Oke, gak ada urusan lagi kan? Aku pulang dulu. Berhenti. Jika aku tak mampu menghukum keputusanmu, maka aku akan menghukum kasus suapmu. Kasus suap? Kami menemukan bahwa Donald memberimu sejumlah uang sehingga engkau membebaskan dia. Oh ya? Mana buktinya? Di buku rekening Donald tercatat adanya transaksi 100 juta dolar Otni. Apakah 100 juta itu masuk ke rekeningku? Bahkan bukti kalian saja tidak kuat. Inikah kualitas kalian sebagai penegak hukum? Pandai sekali si Domino ini berkilah. Kriminal yang paling menakutkan bukanlah pembunuh yang tak paham hukum, tapi si licik yang pandai memanfaatkan hukum. Komisi Yudisial Negeri Otni menemukan pelanggaran kode etik yang kau lakukan. Jika benar demikian, maka kau diancam diberhentikan secara tidak hormat oleh Mahkamah Agung. Pecat ya pecat aja, bodoh amat. Yang penting aku lolos dari hukuman. Ya, bebas gitu aja. Kali ini kita benar-benar kalah. Yang mulia Hakim Agung Negeri Otni. Pak, gawat pak. Si Domino lepas dari cengkeraman hukum pak. Gimana ini pak? Pak, gimana ini pak? Kita kalah dengan penjahat pak. Pak, cepat tangkap dia Pak Hakim Agung. Pak Hakim Agung. Gong. Diam goblok. Lah, bisa ngomong. Loh, biasanya kok diam pak? Gara-gara suara kita sama. Oh iya, double-nya gak bisa variasi lain. Oh iya, animasi ini cuma mempekerjakan satu double. Animator kapitalis. Yang mulia, maafkan saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak apa-apa Bambang. Sudah kuduga akan seperti ini. Biarkan saja. Kok dibiarin sih? Enak banget dia gak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tenang, nanti dia akan dapat hukuman kok. Hah? Dihukum siapa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana aku bebas hukuman. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana aku telanjang. Oh, Terik sekali hari ini. Aku jadi berkeringat dan makin bau. Mana ada yang jual air ya? Wah, nampaknya itu adalah minuman keras favoritku dan dapat melepaskan dahaga. Punya siapa ya? Ah, bodoh amat lah. Aku datang sayang.
tolong. Ada kinjer bugil kelintas mobil. Keadilan di dunia terkadang tersandung oleh ketamakan manusia. Keputusan yang tak adil selalu menyakiti pihak yang lemah dan tak berdaya. Bukti yang nyata dan suara keadilan yang lantang dibungkam dan dibutakan oleh keegoisan dan kelicikan. Namun daripada itu, di balik segala ketidakadilan yang fana, ada satu pengadilan yang tak bisa diselewengkan, yakni pengadilan Tuhan, di mana setiap perbuatan akan ditimbang dengan cermat dan tak ada yang terluput dari pandangannya. Di sanalah keadilan sejati berdiri, menanti untuk menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Benar yang mulia, hanya dialah hakim dari segala hakim, pengadil dari segala pengadil. Baiklah Bambang, jika engkau sudah mengerti, maka aku akan kembali ke mode mute. Wah, bijak sekali Pak Hakim Agung. Iya Tono, kayak biji. Bisu tapi bijak. Syukurlah hanya mimpi. Aku kira aku mati terlindas mobil. Apa gara-gara aku sering berbuat jahat ya? Oh, aku jadi takut kena balasan yang mengerikan. Oh, sebelum kejadian, mending aku tobat dulu dan menyesal. Mending aku tobat dulu dan menyesal. Waktu masih hidup suka buat jahat. Udah mati baru ingat tobat. Mending aku tobat dulu dan menyesal. Menyesal kok di akhir, kalau di depan namanya pendaftaran. Jil, jokes bapak-bapak. Dah Legi, ambil garis pembuat dan siksa dia. Gak mau ah bos. Betulnya bau.